Monggo. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Semakin berkemajuan Ibu Nurjana. Terima kasih. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya. Siap, jadi silakan bantu Ibu Nurjana. Iya. Ini terkait dengan saya sebagai ibu ya. Masya Allah. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Siap. Kepemimpinan Bapak di Surabaya. Sadar? Siap. Iya. Bisa. Iya, materi sana sebelumnya ya. Iya. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Baik, jadi selama ini kami di dalam melakukan identifikasi etika moral, yang pertama kami tentu bersama teman-teman adalah menginventarisir, gitu ya, menginventarisir poin-poin yang akan digunakan di dalam kita untuk melakukan bagian dari aturan-aturan termasuk etika moral di dalamnya. Penyusunan bersama Bapak Ibu guru, kemudian setelah penyusunan itu adalah proses sosialisasi kepada guru, kalau itu berkaitan dengan siswa, tentu sosialisasi kepada siswa untuk menguatkan pelaksanaan nanti di lapangan, termasuk ada punishment-nya, hukumannya kepada anak, itu penting karena berkaitan dengan aturan etika moral ini memang anak-anak perlu mendapatkan penekanan ya, karena di era yang sekarang ini kan titik ini nampaknya harus terus dikuatkan. Oke, siap. Untuk selanjutnya Bapak, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Ya, kami dalam mengambil keputusan setiap pilihan-pilihan yang ada itu memang kita dalam setiap menghadapi kehidupan begitu ya, itu selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan kadang-kadang pilihan itu adalah pilihan baik semuanya gitu. Tentu pilihan yang baik itu kita harus mengambil satu tingkat kemaslahatan yang terbaik untuk peningkatan lembaga ya. Jadi kemaslahatan yang terbaik untuk lembaga ini jadi titik prioritas ya. Baru kemudian dilihat nanti dari sisi kemaslahatan manfaat untuk secara pribadi, baik personil guru, karyawan, termasuk nanti pihak-pihak yang lainnya. Jadi seperti itu rencana. Ya, selanjutnya Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang sudah Bapak lakukan selama ini prosedurnya? Di dalam pengambilan keputusan biar bermanfaat. Jadi tahapan-tahapan atau prosedur yang kami lakukan di dalam menentukan sebuah keputusan adalah satu, keputusan itu dilakukan bersama-sama oleh Dewan Guru beserta stakeholder yang ada. Satu itu, jadi saya minta pertimbangan dengan Bapak Ibu Guru, karyawan ketika saya menentukan keputusan ini kira-kira menurut pandangan dari Bapak Ibu Guru itu seperti apa, karena bisa jadi menurut saya baik, belum tentu nanti baik menurut pihak yang lain, karena kita harus akomodir sesuai dengan kepentingan kita bersama-sama. Juga kepada karyawan, kepada guru, dan tidak untuk pilihan adalah pihak-pihak lain seperti wali siswa dan termasuk juga pada anak-anak peserta didik, mereka penting untuk dimintai saran ataupun pertimbangan. Betul sekali. Jadi intinya Bapak tetap melibatkan rekan-rekan guru agar pengambilan keputusan tersebut juga ada dampak positifnya juga ya Pak. Betul sekali. Jadi biar manfaatnya itu dirasakan oleh banyak pihak. Tidak hanya kepala sekolah, tapi guru, karyawan, termasuk siswa-siswi. Semua warga sekolah ini. Betul sekali. Oke Pak, untuk selanjutnya, adakah tantangan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika Pak? Ada tantangannya nggak Pak? Sangat ada tantangan pasti. Dimanapun kita berada, pasti ada yang ada sebuah tantangan yang kita hadapi. Termasuk juga mengelola sekolah di dalam menentukan sebuah keputusan itu juga banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi tantangan-tantangan itu ya kita harus hadapi, kita lalui. Jangan sampai kita menghindar masalah, karena memang masalah itu kan untuk
meningkatkan apa ya kualitas diri kita, betul. meningkatkan kompetensi kita Iya, gitu, betul. dan meningkatkan derajat kita itu begitu. Oke, ada kualitas, terus juga ada Kematangan, iya kompetensi ya Pak ya. Betul sekali. Di sini kompetensi Bapak semakin teruji dengan menghadapi sebuah tantangan ya Pak Betul ya. sekali, Jay. Karena harus mengambil keputusan Betul ini ya sekali, Pak. betul Iya. sekali. Jay. Oke Pak, selanjutnya ketika ada kasus-kasus tersebut, adakah tata cara atau jadwal tertentu dari sebuah penyelesaian dilema etika tersebut untuk menyelesaikannya Pak? Ada nggak istilah jadwal-jadwalnya? Baik, jadi setiap kita menghadapi persoalan atau masalah dalam proses penyelesaiannya kita tetap menggunakan penjadwalan. Jadi proses penjadwalan ada waktu yang dibutuhkan, ada tempat kita untuk menyelesaikan persoalan gitu. Karena kalau memang itu berkaitan dengan anak di rumah, maka kita juga kadang harus menemui wali siswa di rumahnya. Kemudian berkaitan dengan bapak ibu guru yang barangkali nanti membutuhkan kita untuk motivasi di rumah secara pribadi, kita hadirkan, kita datang ke rumah. Sehingga ada tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk tahapan-tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan sampai dengan tahapan-tahapan yang terbaik yang bisa kita temukan ya solusi itu. Oke, berarti intinya ada penjadwalan karena apa? Di sini kepentingan anak-anak juga harus jangan diabaikan ya Bapak ya. Iya, ketika ada masalah dengan guru, terus anaknya dilalaikan, tidak istilahnya beri pembelajaran yang maksimal, kan itu malah tidak bagus dampaknya ya Pak. Oh, sangat resiko sangat besar ya, karena anak tetap menjadi prioritas utama ya dalam proses pelayanan pendidikan di sekolah. Oke Pak, bagus sekali. Saya jadi tambah semangat ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya nanti bisa untuk motivasi saya Pak. Ya. Selanjutnya, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk dilema tersebut Pak? Baik, jadi banyak pihak yang kita libatkan di dalam mengambil keputusan itu. Yang pertama tentu saya sebagai orang beriman ya, saya punya saholik ya, sang pencipta. Dia penggenggam segala-galanya, pemilik kita, pemilik otak kita, pemilik masalah sekaligus yang punya solusi. Oleh karena itu saya senantiasa ketika akan melangkah dalam menyelesaikan masalah adalah satu berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Agar apa? Agar persoalan yang kita hadapi itu senantiasa ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memohon minta pertolongan kepada Allah adalah tahapan berikutnya tentu kita sesuai dengan strategi ya, kita sebagai manusia itu ya. Jadi strategi A, strategi B begitu, pembagian tugas dan seterusnya, maka itu menjadi sesuatu yang penting. Tetapi sekali lagi, strategi sehebat apapun, pola sebaik apapun, jika tidak ditolong Allah maka menjadi sulit. Tetapi ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah yang akan menghadirkan solusi itu melalui teman, melalui guru, melalui pola-pola strategi yang kita bangun. Intinya nomor satu itu dengan doa, kemudian dengan melibatkan rekan-rekan, terus ada mungkin di situ komite juga nanti akhirnya juga akan terjadi musyawarah ya Pak. Betul. Ada diskusi ya Pak. Betul sekali, stakeholder yang ada kita hadirkan untuk dimintai masukan, ya diskusi, ada langkah-langkah yang mungkin dari mereka juga punya masukan yang lebih baik begitu. Maka setiap stakeholder yang ada kita mintai masukan, kita berikan saran agar yang terbaik nanti untuk kebaikan SDM mereka punya. Oke, bagus sekali Bapak. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Siap. Nah, dari semua hal yang disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan di lima etika? Pasti ada pengalaman. Sangat banyak pengalaman yang kita lalui selama proses perjalanan dalam memimpin sekolah, terutama dalam berkaitan khususnya tentang etika yang etika moral gitu ya. Satu, kami selaku kepala sekolah dalam mendapati pengalaman selama itu, semakin hari semakin lama memang kita semakin bijaksana. Jadi semakin bijaksana, jadi tidak mudah untuk menyalahkan sama si pengendara begitu ya, sehingga memang itu penting dan itu saya rasakan betul. Semakin bijaksana. Yang pertama, yang kedua adalah semakin kita tua, semakin lama kita dalam dapat perkembangan itu semakin cepat dalam menentukan pilihan-pilihan yang akan kita putuskan. Karena apa? Karena itu kalau tidak cermat akan sangat resiko sangat besar.
Puji. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Mohon maaf, minta waktunya sebentar boleh? Boleh. Ya, begini Ibu, terkait tugas saya di CGP yaitu demonstrasi kontekstual, di mana saya harus mewawancarai 2 guru kepala sekolah atau 3. Nah, kemarin saya sudah dengan dari SD Muhammadiyah Ibu, sekarang dengan Ibu Puji selaku pimpinan atau kepala sekolah dari TKA Usia 3 Kebumen. Boleh Ibu? Boleh. Ya, terkait dengan materi pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Mohon maaf, selama ini menurut Ibu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi mengidentifikasinya bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa ini ya. Ya mungkin ini bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus, mungkin dengan mengumpulkan berbagai macam data yang ada. Selain itu, setelah terkumpul data, kita cross check lah sama yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi data-data yang sudah ada kita cross checkkan sama masalah yang muncul. Ya, jadi sehingga nanti timbul apa namanya solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Bu Guru Puji. Selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang dua-duanya sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Contoh soal misalnya Ibu punya kasus misalnya dari Ibu yang berangkatnya terlambat atau bagaimana atau sering, itu silahkan Ibu. Ya baik, terima kasih. Ya mungkin dengan melihat dan mengidentifikasi apa permasalahan yang ada dulu. Ketika kita sudah melihat mengetahui, sudah mengidentifikasi kenapa timbul masalah tersebut, kita kan jadi tahu faktor apa yang menyebabkan faktor penyebab apa yang menyebabkan masalah itu, sehingga setelah kita mengetahui faktor-faktor yang pemicunya, diharapkan kita bisa mengambil solusi, mencari solusi terbaik, langkah-langkah terbaik untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang selama ini dilakukan oleh Ibu Puji misalnya dalam dilema tersebut, gitu. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Langkah-langkah prosedurnya Ya. Mungkin ketika ada berburu kan kasusnya itu kasus berburu ketika ada kasus dari berburu tersebut, mungkin pertama langkah-langkahnya yang mengidentifikasi dulu, masalah apa yang terjadi seperti itu. Setelah itu mungkin itu proses sama yang bersangkutan, kita mencari informasi yang lebih lanjut kepada si yang bersangkutan sehingga nanti permasalahan yang benar-benar terjadi bisa kita selesaikan, bisa kita carikan solusinya bersama-sama yang terbaik, seperti itu mungkin kan? Berarti intinya dengan yang bersangkutan itu kita mencari kebenaran, mencari kebenarannya, kemudian mengidentifikasi faktor-faktornya juga, agar bisa diambil solusi atau keputusan terbaik seperti itu. Oke, banyak sekali yang bisa saya ambil atau saya petik pelajaran dari pengambilan keputusan oleh Ibu Puji. Untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap oleh Ibu efektif dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika tersebut? Yang efektif. Ya mungkin menurut saya hal yang efektif itu seperti itu Bu. Kita mengidentifikasi dulu menentukan langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Setelah itu
mencari kebenaran dari apa namanya kasus tersebut. Setelah itu kita mencoba apa namanya berkomunikasi gitu loh, berkomunikasi dengan yang bersangkutan sehingga dengan guru yang lain betul, ya, ya, bisa juga dengan ya, guru ya, yang lain itu mencari kebenaran salah satunya dari yang bersangkutan, dan kita bisa juga bertanya sama rekan sejawat mungkin ada apa masalah apa gitu yang muncul yang bisa dijadikan solusi untuk dapat menyelesaikan kasusnya seperti itu. Oke. Terus ada nggak tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, Ibu? Ada tantangannya nggak? Kira-kira. Kalau tantangan selalu ada Selalu ada, tantangan ya, iya, karena betul. memang terus terang dalam pengambilan keputusan kan kita tidak hanya memikirkan pribadi kita sendiri ya, kita juga harus memikirkan perasaan orang lain gitu loh. Bagaimana ketika mereka grup yang bersangkutan mempunyai masalah, bagaimana sikap kita untuk dapat menghargai seperti itu. Jadi memang apalagi kalau apa namanya sudah berhubungan dengan yaitu moral gitu, moral ya. Kita Ayo Bu Puji, pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika, atau langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti itu? Iya, tentunya kita punya apa namanya tidak langsung diseleksikan di tempat ya. Kita mempunyai tahapan-tahapan dalam penyelesaiannya, mungkin ada jadwal prosedur yang kami lakukan, mungkin salah satunya dengan memanggil guru untuk kita melakukan coaching gitu ya. Jadi apa namanya supaya si guru ini intinya memahami apa yang memahami dan menyadari apa kekurangannya, sehingga nanti bisa secara tidak langsung si guru ini bisa menyelesaikan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mungkin seperti itu. Iya, ya. Terima kasih. Ini coaching memang bagus sekali, Ibu. Jadi ketika ada permasalahan yang saya tahu itu nanti akan dengan sendirinya yang terselesaikan saat itu ya. Untuk selanjutnya, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya untuk di rumah etika ini? Iya, tentunya ya ada pihak-pihak tertentu ya. Salah satunya kita melakukan konfirmasi dengan rekan sejawat. Siapa tahu mereka juga bisa memberikan masukan data-data ya, betul, memberikan masukan tentang informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Berarti intinya bisa dilakukan dengan diskusi juga, dengan rekan guru, atau mungkin yang melibatkan, kalau yang melibatkan dengan anak-anak, kita bisa dengan wali anak itu ya, Ibu ya, seperti itu ya. Jadi tetap ada hal yang mempermudah untuk solusi. Terus iya, oke, bagus sekali Ibu. Ini masukan juga buat saya terkait dengan penyelesaian di rumah etika ini. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di rumah etika ini? Pembelajarannya ya. Kesimpulannya intinya ya kita harus benar-benar mencari mengidentifikasi masalah apa dulu yang muncul, sehingga kita bisa benar-benar mencari solusi terbaik dan tentunya tidak merugikan dan tidak sulit gitu loh, sulit untuk mencari sedetail mungkin informasi dari guru tersebut. Kita memang kayaknya seakan-akan nggak enak seperti itu. Tapi walaupun nggak enak, iya betul, harus iya itu tantangannya seperti itu. Makanya ya tidak merugikan bagi guru tersebut. Jadi tentunya dengan demikian diharapkan solusi yang kita dapatkan itu saling terbaik lah, dicari solusi yang paling baik, sehingga seperti itulah kebermanfaatannya ya, paling tidak yang satu untuk pribadi tersebut, yang kedua utamanya kan untuk lembaga. Iya, jadi dilihat dari kebermanfaatannya ya. Terus mungkin juga
Ibu semakin terampil dalam menyelesaikan masalah karena sudah berkali-kali menghadapi permasalahan di Lemah Etika itu ya Ibu ya. Jadi dengan adanya berbagai masalah lama-lama kita akan mudah dalam mencari penyelesaiannya. Ya, jadi lebih terampil karena sudah istilahnya beberapa kali mengalami hal tersebut misalnya kayak gitu. Ya. Mungkin itu saja Ibu pertanyaan saya terkait dengan solusi atau dilema etika pengambilan keputusan. Mudah-mudahan Bu Puji selalu sehat dalam mengemban amanah sebagai kepala sekolah, utamanya bisa mengayomi guru-gurunya. Ya, terima kasih Ibu waktunya. Mohon maaf, saya akan melanjutkan tugas saya. Assalamualaikum Bu Puji. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum.